Halo pemirsa Dapur Channel, saya Dr. Vito namanya, dokter spesialis jantung, konsultan pembuluh darah. Kali ini kita akan bahas mengenai olahraga padel yang lagi sangat ngetren. Benar nggak sih padel ini berbahaya untuk jantung atau malah aman? Nah, kita akan bahas dalam episode kali ini. Banyak yang bilang pedal ini bahaya, ada juga yang bilang sebenarnya nggak apa-apa. Nah, kita harus luruskan dulu nih, pedal ini sebenarnya adalah permainan. Seseorang untuk bisa main pedal, dia baiknya punya olahraganya atau latihan fisiknya. Artinya, pedal ini permainannya kan. Untuk bisa kuat main pedal dan bisa benar-benar main pedal dengan ya bisa tidak cedera, menghindari cedera lah maksudnya ya. Menurunkan risiko terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu mestinya dia punya kekuatan otot, dia punya kelincahan, fleksibilitas. Nah, ini perlu dilatih. Jadi, latihannya dia bisa jogging, jalan cepat, dia bisa bahkan berenang sebenarnya untuk membantu supaya dia bisa kuat secara stamina juga. Nah, dia juga bisa imbangi dengan latihan seperti yoga, pilates untuk fleksibilitas ya. Jadi, latihan fisik itu penting, tidak digantikan hanya dengan bermain pedal saja. Nah, walaupun demikian, orang-orang yang bermain pedal saja ya lebih baik dong daripada mager atau diam saja kan sebenarnya. Karena main pedal ini pasti kan membuat kita banyak bergerak. Nah, jadi sebenarnya kalau kita latihan pedal itu juga membantu ya, karena kita belajar tekniknya, mengurangi cedera juga. Nah, bagi orang-orang yang punya kondisi medis khusus, ya dia harus pastikan dulu dia bisa nggak. Contoh, karena saya dokter jantung dan pembuluh darah, saya akan pastikan bahwa ya memang ini artinya untuk latihan fisik ini oke-oke aja ya. Dia aman, artinya dia orang yang pernah sumbatan jantung, pernah pasang ring sebenarnya bisa juga. Tapi kita lihat fungsi jantungnya gimana, dia pernah treadmill test apa tidak. Ya, treadmill test itu pasang EKG, listrik jantung, kita lihat apakah dengan treadmill test ternyata orang tersebut jantungnya boleh dipacu sampai sejauh mana. Walaupun demikian, memang kita bisa bilang bahwa olahraga kompetitif, ya seperti benar-benar turnamen, main pedal gitu ya, itu memang kita tidak rekomendasikan untuk orang-orang yang pernah serangan jantung. Tentu saja kita perlu melihat ini yang dibilang sakit jantung ini apa ya, karena ada juga orang yang sakit jantungnya, misalkan dia ternyata ya penyakit darah tinggi, ada sakit jantungnya gangguan katup, dan tidak semua derajatnya berat. Ada beda-beda juga sebenarnya fungsi jantungnya demikian. Berapa EF-nya, pompanya berapa, tensi rata-rata berapa, apakah terkendali dengan obat darah tinggi atau tidak. Kalau stabil mungkin saja dia masih bisa sebenarnya bermain. Jadi sangat bergantung pada kondisi medisnya. Demikian pula untuk kondisi medis yang lain. Ada juga kan orang memang punya masalah ya, artinya dia punya masalah tulang belakang, saraf kejepit misalnya, memang dia punya masalah kendala di bagian lutut karena pernah ada pengapuran atau dia pernah punya radang, osteoartritis. Nah, ini hal yang berbeda juga karena berkaitan dengan persiapan, pemanasan. Jadi, yang namanya permainan tentu perlu persiapan yang baik. Orang nggak mau dong bermain tapi cedera. Nah, kembali lagi mengenai pedal ini baik atau nggak buat jantung. Saya akan bilang bahwa untuk populasi secara umum, baik-baik saja. Menurut saya, pedal secara umum untuk orang-orang yang sehat-sehat saja, yang tidak pernah punya kondisi medis khusus, ya baik-baik saja. Dan ini adalah permainan yang mengurangi risiko jantung dan pembuluh darah. Sudah ada tuh kalau permainan dengan raket ya, tenis, badminton, ternyata mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Sebenarnya begitu. Orang-orang yang tiba-tiba kejadian, tiba-tiba unfall, tiba-tiba acute terjadi kolaps di lapangan itu karena mereka punya kondisi yang tidak disadari sebelumnya. Dia tidak tahu, dia tidak pernah check up, dia tidak pernah menyadari bahwa dia punya kondisi. Mungkin ada keluhan, dia tidak tahu. Atau mungkin dia merasa sehat-sehat saja padahal sebenarnya enggak. Nah, jadi itu kondisi medis yang berbeda. Karena itu memang check up adalah hal yang penting untuk mengetahui kondisi medis kita sebenarnya layak atau enggak, atau aman nggak sih untuk bisa berolahraga, termasuk bermain padel. Sebelum saya jawab lebih lanjut, pedal ini bagus nggak sih buat jantung dan pembuluh darah? Kita dengarkan dulu bagaimana teman-teman saya yang sering main pedal itu merasakan impact-nya pedal untuk kesehatan mereka. Ini dia. Oke, kali ini saya bersama dengan teman saya, Jaswin Kaur. Halo, Dr. Vito. Hai Jaswin. Aku senang banget ketemu Jaswin dan lihat Jaswin main di sini. Thank you. Kayak jago banget ya sekarang ya. Enggak gitu lah ya, karena udah mulai berkurang permainannya, jadi kayaknya skillnya juga cukup berkurang juga. Tapi anyway, ini bukan soal skill aja, tapi maksudnya gimana orang tuh ngumpul, bisa ngobrol dan bisa sambil olahraga ya. Selain Betul. dulu kan kayaknya cuma makan-makan aja. Nah, Bener. kalau menurut Jaswin sendiri, apa sih pengaruhnya kayak sekarang ini ngerasa, oh ya sekarang lagi demam pedal nih, kayak untuk kesehatan Jaswin sendiri dan menurut Jaswin sendiri?
Oke, kalau pengaruhnya untuk kesehatan menurut aku dengan kita rutin berolahraga pedal, sebenarnya olahraga apa aja ya, tapi karena kebetulan lagi hype pedal dan aku kebetulan suka untuk pedal, jadi pengaruhnya untuk kesehatan itu adalah lebih sehat. Loh, gimana dong? Lebih sehat means you, ya maksudnya banyak gerak jadinya kan? Lebih banyak gerak dan juga jadinya kebetulan kaki aku kan agak sedikit ada cedera ya, agak sedikit. Ya. Jadi lumayan membantu sebenarnya banyak olahraga pedal juga. Oh gitu. Nah ini berlawanan dengan orang yang bilang katanya kalau misal kaki sakit jadi alasan untuk tidak olahraga ya, tapi malah Jasmine begitu. Iya. Nah karena ada catatannya juga harus dibantu dengan olahraga lain, harus dengan gym juga. Jadi. Iya. Jadi untuk memperkuat otot dari kakinya supaya main gymnya juga tetap enak sih dok. Gitu. Oke, ya mudah-mudahan sih sakitnya ini, ya, jadi mudah-mudahan sakitnya ini sebenarnya bukan karena pedal memperburuk ya. Jadi sebenarnya gym itu sebagai latihan fisiknya, memperkuat kaki supaya kalau main pedal nggak sakit-sakit kakinya. Ya, betul. Ya, anyway itu hal yang bagus sih dalam arti kita paham bahwa sebenarnya ya Jasmine, pedal ini sebenarnya bukan olahraga sebenarnya. Ini kan permainan, tapi memang bahasa Indonesianya kan jadi satu nih. Harusnya kita latihan fisik yang tadi Jasmine lakukan, latihan fisik itu dengan latihan gym memperkuat otot kan. Nah ini adalah sportsnya kayak ya ini adalah permainannya gitu. Untuk kuat bermain, Jasmine akhirnya olahraga gym juga, latihan fisik gitu ya. Nah, oke. Ini untuk orang-orang yang mungkin ya lagi nonton, yang mungkin sekarang lagi mageran nih, menurut Jasmine apa nih yang mesti lakukan yang menurut Jasmine benernya harus gini nih? Kalau misalkan mau mulai main pedal? Iya. Kalau menurut aku yang pertama cari temen. Karena kalau misalkan kita ada teman biasanya jadi lebih pingin untuk bermain ya dok. Abis itu mungkin ya langsung aja kali ya cuy, langsung aja ya. Soalnya kalau nggak punya teman juga mungkin ketemu teman baru di tempat pedal sekarang kan. Di tempat pedal. Malah kita dengan main pedal jadi banyak ketemu orang-orang baru dan juga jadi kebentuk komunitas ya. Iya benar-benar kayak ini nih. Nanti kita ketemu yang lain-lain juga. Betul. Oke, thank you banget Jasmine. Semoga cepat sembuh semuanya lututnya dan tetap main pedal bisa makin kencang smashnya. Thank you. Oke, bye. Oke, ini bersama dengan teman saya sekarang. Hai, ada aku Conchita Caroline. Nah, Conchita sekarang kan banyak banget yang main pedal kan. Tadi Jasmine juga udah ngomong tadi. Nah, kalau menurut Conchita, kan Conchita nih ceritanya dulu generasinya lebih lama sedikit. Betul. Milenial agak ujung. Nah, ujung banget yang masih mengenal zaman kalau kumpul itu mesti banget makan gitu kan. Dia, makan yuk. Gitu. Pasti. Sekarang kan enaknya kalau ngumpul tuh nggak harus makan. Ya. Nah, bagaimana perbedaannya menurut Conchita? Perbedaannya sih menurut aku sekarang dengan adanya awareness lebih baik tentang olahraga ya, mengurangi ngemil-ngemil manis yang nggak perlu. Karena biasanya dulu kita janjian pasti di kafe, pengen dessert ya, padahal minumnya juga udah manis. Katakanlah ice lecithy tea. Terus tiba-tiba dessertnya apa? Carrot cake, sehat nih, padahal kan sebenarnya cake anyway gitu. Kalau sekarang dengan kita padel, rata-rata restorannya juga pasti makanannya udah lebih sehat. Mereka menyediakan healthy food, vegan food yang ya opsi lebih baik buat tubuh deh. Jadi kalau menurut aku seneng banget sih sekarang tuh udah lebih banyak orang yang kalau ngajak ketemuan ya ngajaknya beraktivitas, gerak, berkeringat, baik itu padel, tenis atau olahraga-olahraga lain. Dan jadi minimal tadi kalau misalkan tadi ada pun ya mungkin ada ya pasti makan minuman manis, makan manis ada buat energi. Minimal dibakar setelah itu ya. Bener, dibakar setelah itu. Dan karena biasanya kalau yang high intensity kayak padel gini kan kita nggak mungkin makan terlalu banyak ya. Jadi kita bisa lebih mindful sih. Dan menurut aku ya opsi makanannya di tempat-tempat atau di restoran-restoran yang ada di tempat padel itu juga lebih baik, lebih sehat biasanya. Nah, sekarang memasuki generasi zaman sekarang yang ceritanya hobi pedal nih, ceritanya hobi padel ya. Nah, sekarang Conchita merasa gimana? Apakah ini memang terlalu mudah untuk dilakukan atau Conchita merasa enggak sih, ini menurut aku ini in banget dan aku pas banget sih dengan kayak gini. Kalau menurut aku, mau terlalu mudah pun sebenarnya nggak apa-apa banget karena at the end ini bikin orang tertarik untuk mencoba, dan apapun itu yang membuat orang bisa lebih aktif, bisa lebih berolahraga, bisa lebih banyak berkeringat, aku nggak apa-apa banget lagi. Nggak apa-apa ya, justru karena makin mudah dilakukan, akhirnya orang jadi gampang melakukan ya jadinya ya. Jadi kalau ada yang bilang, FOMO, nggak apa-apa karena FOMO-nya buat kesehatan kan. Nah ini bagus sih sebenarnya karena orang sebenarnya mungkin sekali dua kali main udah bisa ikut main ya, ikut in ya main ya. Bahkan rata-rata teman-teman aku tuh awalnya kayak, aduh gue nggak bisa, gimana ya nyobain sekali, terus dia jadi ketagihan, langsung beli raket, langsung beli sepatu. Oh kalau itu nggak bagus ya, jadi agak boros. Ya itu dari segi finansial. Sekarang dari sisi kesehatan nih ya. Menurut keyakinannya Conchita, dari segi kesehatan apa sih yang Conchita persiapkan gitu untuk permainan semacam ini lah? Oke, kalau aku paling basic adalah making sure sebelumnya aku istirahat yang cukup.
Karena kan kerjaan aku sebagai presenter olahraga, biasanya olahraganya tuh jadi harus menyesuaikan jadwal. Malamnya siaran, ya kalau bisa jangan yang terlalu pagi. Make sure they have enough sleep. Tidurnya udah cukup dulu. Sarapan atau makan dulu sebelum olahraga tuh wajib juga menurut aku. Jadi ya yang dipersiapkan adalah istirahat, sudah makan, sama selalu bawa air mineral. Karena kadang kalau kita lupa bawa tumbler gitu kan ya, mau pesen tuh bawaannya pengen yang manis-manis, pengen es teh, nanti tiba-tiba pengen, aku mau smoothie, padahal smoothie-nya kayaknya lebih banyak yogurt dan susunya dibanding buahnya gitu. Jadi yang paling penting 3 itu. Staying hydrated, terus istirahat cukup, sama pastikan sebelumnya udah makan. Dan juga ingat pemanasan ya. Oh iya bener, kenapa aku nggak sebut pemanasan? Enggak, pasti sebenarnya tahu, cuma tadi belum disebutkan supaya ada kesempatan saya menambahkan sedikit. Karena tadi 3 itu sebenarnya udah sangat penting sekali dan udah bagus banget sebenarnya. Oke, Conchita, thank you banget, semoga sehat selalu. Thank you tips-tipsnya. Dari channel, ikutin terus ya. Nanti kalau ada pertanyaan kolom komen, coba kolom komen. Nanti mungkin Conchita datang lagi untuk kasih tips. Atau kalau ada yang punya tips tambahan juga, boleh dong tulis supaya kita bisa belajar sama-sama ya dong. Oke, stay healthy. Bye. Saat ini saya ketemu dengan Asput yang juga aktivis pedal. Aktivis! Ya, aktivis kan biar kayak misalkan orang-orang yang lagi demo tuh kan aktivis kayak gitu. Nah, tapi ini kan demonya sebenarnya demo untuk bermain gitu. Nah, Asput udah berapa kali seminggu main pedal? Sekarang tuh lagi jarang ya, tapi waktu itu kalau lagi rajin-rajinnya mungkin bisa 2. Udah ngitungnya panjang banget 2 terakhirnya. Tapi 2 kali sehari kan? 2? Oh enggak, seminggu. 2 kali seminggu. Nah, 2 kali seminggu itu berapa jam sekali main? Biasanya satu sesi itu 2 jam, 2 jam sampai 3 jam. 2 jam sampai 3 jam? Paling parah wow. 4 jam. 4 jam? Iya, betul. Nah, apa yang membuat orang ini rata-rata ya, terus terang rata-rata aja, semua orang juga mungkin kalau olahraga setengah jam tuh agak capek tuh rasanya. Nah, 4 jam itu gimana tuh sampai bisa main kuat main 4 jam? Sebenarnya itu kayaknya dari interest kita masing-masing ya. Kalau aku dari dulu suka racket sports. Oke. Jadi misalnya Kayak badminton, tenis, itu aku suka banget. Daripada lari yang kayak bosan gitu, aku lebih suka yang ada games-gamesnya gitu. oke. Karena menurut aku itu kayak dopamin banget. Berjam-jam pun gas. Asal Jadi jangan sampai cedera. Oh iya, jangan sampai cedera, benar. Dan lari itu berarti kan pakai ya kan ngejar bola juga sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya menggantikan itu kali ya. Betul, kalau di padel kita lari ada yang dikejar bola. Nggak apa-apa. Itu semua orang masing-masing ada preferensi ya. Tapi artinya dengan memanfaatkan, oke saya sukanya ini dan itu dimanfaatkan untuk gerak badan kan. Ada olahraga lain nggak di luar itu? Iya, aku ada olahraga lain. Kebetulan aku tuh olahraganya nggak bisa sama dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau aku harus variasi gitu. Aku gym juga, kayak strength training juga. Terus aku kelas dance juga, aku pilates juga, aku renang juga. Oke, ini penting nih sebenarnya. Berarti karena 2 kali seminggu, berarti sebenarnya pedal ini kan permainannya kan? Iya. Kan banyak orang berpikir pedal ini olahraga. Ya, sama seperti tadi sama Jasmine. Dia juga bilang, ini dia juga sebenarnya ada gymnya juga. Nah, cuman kan orang banyak yang nggak tahu juga. Dia pikir itu ya pedal hanya satu-satunya cuma itu aja. Tapi sebenarnya kan ternyata Asput juga sama ya. Juga ada olahraga lain untuk memperkuat otot, untuk benar-benar latihan fisik gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan orang yang belum pernah olahraga pedal nih, mungkin kan mau nyoba takut. Kalau menurut Asput sendiri, ketika baru mulai main, apa sih yang mesti dilakukan sebenarnya? Ini orang nggak pernah olahraga sama sekali. Mungkin nggak pernah olahraga, cuma karena dia lagi ngikut hype-nya, pengen ikut sana, main-main juga gitu. Oh, oke. Kalau menurut keyakinan saya, kalau dia emang nggak biasa. Oke. Jadi nggak ada yang protes ya, tolong komenan yang sopan dikit ya. Kalau misalnya dia emang nggak biasa olahraga, yang paling pasti harus dilakukan adalah pemanasan ya. Oke, itu menurut keyakinan Asput. Iya. Ya, benar tapi benar. Aku tuh selalu berpikir bahwa lu tuh harus mulai dulu gitu loh. Mulai dulu. Namanya bergerak harus mulai dulu. Gak apa-apa nggak harus langsung kayak intens, tapi yang penting lu mulai dulu bergerak, nanti lama-lama kan intensitasnya dinaikkan. Kalau menurut Asput sendiri, lihat teman-temannya, maksudnya kan sekarang ini banyak orang jadi sering olahraga nih, dalam arti sering gerak badan ya, karena mereka merasa ntar janjian main ketemu teman. Betul. Iya kan? Itu ngerasa juga gitu ya? Iya, kayaknya zaman sekarang itu ya definisi of having fun itu mulai ke arah wellness nggak sih? Menurut aku ya, kayak generasi lebih muda kita, kayak aku kan milenial, kayak Gen Z itu dia lebih seneng kalau senang-senangnya itu adalah ya lebih ke kesehatan, terus kayak matcha, jadi kayak definisi of having fun-nya tuh udah mulai bergeser, makanya sekarang orang kayaknya awareness untuk olahraganya lebih tinggi. Oke. Makasih banget sharingnya Asput. Mudah-mudahan tetap rajin olahraganya. Apapun racket sportnya, mungkin kita tunggu main pickleball nanti, nggak tahu nanti tiba-tiba senang juga ya. Atau tenis bisa main juga kan? Bisa. Oh, nanti kapan-kapan harus diajak main tenis juga nih kalau gitu. Oke, thank you Asput untuk sharingnya. Tito. Sampai ketemu lagi guys. Bye. Sukses ya, bye.
Felicia dan aku mau sharing nih sedikit tentang pedal. Semenjak aku main pedal ya kurang lebih udah setahun, aku seneng banget karena olahraga ini bisa bikin badan aku jauh lebih sehat. Terus kayak rasanya tuh pengen main tiap hari gitu loh. Karena lumayan kecanduan juga sih main pedal ini dan senang banget juga aku bisa ketemu orang-orang baru, terus bersosialisasi dan bisa ketemu teman lama juga di pedal. Mungkin banyak juga yang tahu kalau aku sebelum main pedal tuh lari, rutin banget di lari. Tapi semenjak terjun di dunia pedal, aku kayak lebih sering main pedal dibandingkan lari. Terus banyak juga teman-teman yang pelari pindah ke pedal. Mungkin banyak juga yang aku influence untuk pindah ke dunia pedal. Dan menurut aku pedal ini cukup menarik dan pastinya akan berjalan dengan jangka panjang. Karena menurut aku pribadi, pedal ini bisa membuat badan aku jauh lebih bagus. Terus otot aku juga terasa lebih kencang setiap hari main pedal, dan aku juga senang banget bisa memotivasi orang banyak di luar sana, keluarga, teman-teman untuk menjaga pola hidup yang sehat dengan berolahraga. Thank you Sobat DRV. Bye. Hai, saya Alicia Cestaro. Seberapa sering main padel? Kalau aku itu seminggu minimal 3 kali, bahkan lebih sih. Sebelum yang pastinya harus pemanasan. Dan kalau setelah main padel, wajib banget untuk pendinginan. Kalau padel itu karena game, satunya seru, manfaatnya sih lebih banyak bakal kalori kalau menurut aku. Jadi yang badan-badan yang tadinya bisa naik 5-6 kilo setelah padel itu bisa turun cepet sih kalau di aku ya. Thank you DRV Channel. Pertama kali yang diajarin buat coaching itu pasti kita harus yang namanya stretching, karena stretching itu penting supaya kita nggak gampang cedera. Jadi stretching itu syarat utama untuk kalian olahraga apapun, nggak harus padel. Dan yang kedua, harus tahu grip. Pegangan gripnya itu harus benar dulu. Jadi pegangan gripnya itu ada dua, ada continental dan eastern. Untuk yang pertama kita harus bisa pegang continental seperti ini, ya. Setelah tahu cara pegang grip yang benar, kita baru cobain yang namanya footwork dulu. Footwork ini sangat penting supaya kita tahu step mau ngambil forehand seperti apa, step mau ngambil backhand seperti apa. Itu sangat penting supaya kitanya bisa memukul forehand atau backhand dengan benar. Dan yang ketiga baru tuh kita latihan pukulan, ada yang forehand, ada yang backhand, ada yang volley, ada smash, ada vibora, bandeja, dan seterusnya. Dan yang keempat, kita harus tahu posisi defense sama posisi transisi dan posisi ofensif. Nah, ini yang rata-rata banyak pemain padel yang masih belum paham, apalagi yang pemula. Mereka harus tahu kapan harus defense, kapan harus offense. Dan yang terakhir, kalau menurut aku, yang paling penting itu adalah kita harus bisa membaca bola. Membaca bola itu dalam artian kita harus tahu ini kira-kira lawan mau memberikan bola itu ke arah mana, dan kita harus lihat posisi lawan, cara pukulnya, cara mainnya, kita harus bisa membaca itu juga. Begitu, karena itu sangat penting untuk permainan di padel. Kalau kita sudah bisa ngarahin bola, disitulah kita bisa mengatur strategi untuk menyerang. Ingat, padel itu bukan olahraga untuk langsung mematikan lawan, tapi padel itu permainan strategi, harus sabar, harus ngeset permainan, dan bukan hanya power aja, tapi harus pakai ini. Thank you so much for DRV.
Jadi gimana? Anda sudah mengerti kan? Sekarang menurut Anda bagaimana? Apakah pedal ini aman, baik untuk jantung dan pembuluh darah? Tulis di kolom komen pertanyaan Anda apa, dan kita akan jawab dalam episode selanjutnya. Sampai ketemu.